Wah, es krim. Kalau ada persediaan es krim, belajar dan bekerja dari rumah jadi enak nih. Hehehe. Sensasi dingin pada es krim dan warna-warni menarik bisa bikin suasana hati menjadi baik. Gak cuma itu aja. Menurut penelitian, rasa manis yang kita rasakan pada es krim bisa melepaskan stres dan menciptakan rasa happy. Wah, pas banget kan? Soalnya kalau kita bahagia, sistem daya tahan tubuh kita juga bisa bekerja secara maksimal. Teman-teman, mau lihat es krim yang lebih banyak lagi nggak nih? Juga rasa dan bentuk yang menarik. Yuk kita kemon. Oh iya teman-teman, tahu nggak kenapa makanan satu ini disebut dengan es krim? Ini dikarenakan bahan baku yang dipakai menggunakan produk susu yang berupa krim yang mengandung lemak hewani yang kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Makanya salah banget mitos yang bilang es krim nggak ada gizinya. Dalam tangki pengadukan ini semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh ya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Pabrik es krim ini yang telah dirintis sejak tahun 1972 ini punya dua jenis kemasan es krim. Satu ada yang berbentuk wadah or cup untuk menampung es krimnya. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin nanti repot-repot kelap deh. Gak usah takut belepotan lagi. Biar membeku sempurna setelah dikemas. Es krim cupnya dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin. Lalu ada es krim yang menggunakan stick. Cara mengemasnya pun berbeda. Adonan es krim diisi ke dalam cetakan yang sangat dingin sampai membeku. Kemudian stick tinggal dimasukkan ke dalam cetakan es krimnya. Dan tara, es krim sticknya sudah jadi deh. Gampang banget kan? Pabrik ini juga bikin es krim karakter loh, dengan mesin cetak yang canggih. Adonan es krim berbagai rasa dan warna disatukan sampai membentuk karakter yang diinginkan. Es krim kemudian berbaris rapi deh. Es krim yang lagi dicelupkan ini ke apaan tuh? Oh iya, ini kan lelehan coklat putih. Coklat putih ini menghasilkan lapisan luar untuk si es krimnya. Oh iya, karena coklat punya kandungan lemak yang tinggi. Saat bersentuhan dengan es krim yang dingin, lapisan coklat putihnya langsung mengeras tuh. Lapisan luar ini juga menjaga bentuk es krimnya biar tetap sempurna loh. Keseluruhan dari proses pencampuran dan pengemasan es krim di pabrik ini tidak Dijamin es krim yang higienis, gak cuma anak-anak, orang dewasa juga suka banget kok sama es krim. Apalagi es krimnya juga enak disantap bareng roti bakar kayak gini, walaupun menjadi incaran pada saat cuaca panas. Makan es krimnya jangan berlebihan ya. Pokoknya dalam satu hari jangan mengkonsumsi es krim lebih dari 300 kalori. Cukup dengan satu kali saja dalam sehari ya es krimnya. Jenis produksi massal. Untuk produksi massal pada es krim dalam bentuk cup dan es stick, jenis produksi massal berdasarkan wujudnya ada 3. Pertama, 1. Kimiawi. Dalam pembuatan es krim terdapat proses kimiawi yang mencangkup pencampuran bahan-bahan seperti susu, krim, gula, dan perasa. Proses ini menciptakan campuran es krim yang akan diproses lebih lanjut. 2. Perubahan bentuk. Setelah campuran es krim siap, proses perubahan bentuk terjadi ketika campuran tersebut dibekukan dan dibentuk menjadi cup atau stick. Ini mencangkup pengisian ke dalam cetakan dan proses pendinginan untuk membentuk es krim sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 3. Assembling. Setelah es krim berbentuk, langkah assembling mencakup pemasangan komponen tambahan seperti stick pada es krim atau penutup pada es krim cup, serta penambahan topping atau saus jika diperlukan. Dengan demikian, pembuatan es krim cup dan stick melibatkan proses kimiawi, perubahan bentuk, dan assembling. 2. Harus proses produksi. Untuk produk seperti es krim cup dan stick yang biasanya memiliki permintaan yang tinggi dan stabil, serta diproduksi dalam jumlah besar dengan variasi yang terbatas, proses produksi terus-menerus biasanya menjadi yang paling tepat. Proses ini memungkinkan produksi dilakukan secara efisien dan konsisten untuk memenuhi permintaan pasar. 3. Penyelesaian proses produksi. Tipe B, pemeriksaan beberapa tahap. Ini lebih cocok karena es krim cup dan stick mungkin perlu beberapa tahap pemeriksaan seperti memastikan ukuran, berat, dan ketahanan produk. Dan juga ada tipe D,
proses menggunakan mesin otomatis, sangat cocok untuk produksi massal es krim cups dan stick. Otomatisasi memastikan konsistensi dan efisiensi dalam produksi. Proses produksi bahan mentah dalam konteks produksi es krim, terutama untuk wadah seperti cup es krim dan stick es krim. Berikut adalah cara proses produksinya. Sintetik. Proses ini melibatkan penggabungan bahan baku menjadi produk baru. Dalam kasus es krim cup dan stick, proses sintetik lebih sesuai. Misalnya, es krim cup, bahan seperti plastik atau kertas digabungkan dan dibentuk menjadi cup. Stick es krim, bahan seperti kayu dipotong, diproses dan dibentuk menjadi stick es krim. Jadi, proses produksi bahan mentah untuk es krim cup dan stick akan lebih tepat untuk sintetik. Tujuan proses produksi es krim dalam bentuk cup dan stick melibatkan berbagai aspek. A. Efisiensi. Proses produksi dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, energi, dan waktu. Efisiensi membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kecepatan produksi, memungkinkan produk lebih cepat mencapai konsumen. B. Produktivitas. Meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu tanpa mengorbankan kualitas. Produktivitas yang tinggi berarti lebih banyak produk yang dijual, dapat meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar. Kualitas. Memastikan memenuhi standar tertentu untuk rasa, tekstur, dan keamanan. Kualitas penting untuk menjaga kepuasan pelanggan dan membangun reputasi merek. Untuk produksi es krim cup dan stick, ketiga tujuan ini biasanya sama-sama penting, namun prioritas dapat bervariasi tergantung strategi perusahaan dan permintaan pasar. Tahapan proses produksi es krim, stick, dan cup melibatkan beberapa tahap. 1. Persiapan bahan baku. Bahan utama seperti susu, krim, gula, dan bahan perasa dipersiapkan. Komponen ini kemudian diukur sesuai resep. 2. Pencampuran. Bahan-bahan yang dicampur dalam tangki pencampuran menghasilkan campuran es krim yang merata. Pasteurisasi. Campuran es krim dipanaskan untuk membunuh bakteri patogen dan meningkatkan umur simpan produk. Homogenisasi. Campuran yang telah dipasteurisasi kemudian dihomogenisasi untuk mengurangi ukuran partikel lemak sehingga menghasilkan tekstur es krim yang lebih halus. Pendinginan. Campuran yang telah dihomogenisasi didinginkan sehingga suhu yang lebih rendah untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan mempersiapkan untuk proses pembukuan. 6. Penuangan dan pembukuan. Es krim stick. Campuran es krim dituangkan ke dalam cetakan khusus stick dan kemudian dicelupkan ke dalam tangki pembukuan. Setelah membeku, stick es krim dimasukkan ke dalam es krim cup. Campuran es krim dituangkan ke dalam cup dan kemudian ditempatkan dalam freezer untuk dibekukan. Pengemasan es krim stick. Setelah es krim membeku sepenuhnya, mereka dikeluarkan dari cetakan dan dikemas dengan mesin pengemas otomatis. Es krim cup yang sudah beku ditutup dengan tutup plastik atau foil, kemudian diberi label dan dikemas dalam kotak. Penyimpanan. Es krim yang sudah dikemas disimpan dalam ruang penyimpanan sebelum didistribusikan. Es krim dikirim ke berbagai titik penjualan. Distribusinya seperti toko, supermarket, dan restoran.